Hai, berjumpa lagi dengan saya, Andi Patimatul Islamiyah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Satuan adalah unit terkecil yang digunakan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran. Pengukuran biasanya dilakukan dengan menggunakan tangan langsung serta menggunakan alat bantu. Mengukur menggunakan tangan ini biasanya dikenal dengan istilah jengkal. Misalnya, panjang meja menurut Andrian 6 jengkal, panjang meja menurut Edo 5 jengkal, panjang meja menurut Emi 7 jengkal. Coba tebak, mengapa ketika mengukur panjang meja yang sama, hasilnya berbeda? Panjang meja yang sama akan berbeda ketika diukur oleh beberapa orang, karena setiap orang memiliki jengkal yang berbeda sehingga dibutuhkan sebuah satuan yang disepakati yang disebut satuan baku. Untuk mendapatkan satuan baku dibutuhkan sebuah alat sebagai alat bantu dalam pengukuran. Contoh alat bantu pengukuran yang pertama timbangan duduk. 2. Neraca. Ketiga, timbangan badan. 4. Timbangan digital. Kelima, timbangan kodok. 6. Timbangan gantung. 7. Timbangan hibrid. 8. Mikrometer sekrup. 9. Jangka sorong. 10. Penggaris. 11. Jam tangan. 12. Stopwatch digital. Alat ukur berat seperti timbangan biasanya menggunakan satuan kilogram. Alat ukur panjang seperti penggaris biasanya menggunakan satuan sentimeter atau meter. Alat ukur waktu seperti jam tangan biasanya menggunakan satuan skon. Satuan sentimeter, kilogram, dan detik merupakan satuan baku dalam sistem internasional atau SI. Perhatikan awalan satuan dalam SI dan kelipatannya. Contohnya senti atau C sama dengan 10 pangkat min 2, di mana 1 senti sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Perhatikan contoh 5 megawatt sama dengan 5 juta watt. Ini diperoleh dari 5M sama dengan 5 dikali 10 pangkat 6, jadi 5M sama dengan 5 juta. Tugas 4. Amatilah benda di sekitarmu. Tulislah besaran yang dapat diukur dan besaran yang tidak dapat diukur. Perhatikan tabel di bawah ini. Benda yang dapat diamati, contohnya meja. Besaran yang dapat diukur, contohnya panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian besaran yang tidak dapat diukur, contohnya warna. Pada kolom benda yang diamati, kalian tulis benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian, kalian tulis besaran yang dapat diukur dan besaran yang tidak dapat diukur. Tugas 5. Berapakah nilai dari A. 100 cm sama dengan titik-titik meter. B. 5 nanometer sama dengan titik-titik meter. C. 15 megawatt sama dengan titik-titik watt. Tugas 6. Perhatikan data berikut. Besaran dan satuan pada mikroorganisme. Bakteri memiliki panjang sampai dengan 10 miometer. Virus memiliki panjang sampai dengan 100 nanometer. Berdasarkan data tersebut, manakah yang berukuran lebih panjang, bakteri atau virus? Jelaskan menggunakan kata-kata kalian sendiri dan kalian tulis jawabannya pada buku kalian. Untuk menjawab permasalahan ini, kalian harus merubah 10 miometer menjadi meter dan 100 nanometer menjadi meter. Tulis jawaban kalian menggunakan kata-kata kalian sendiri. Selamat bekerja! Pengukuran jarak pada benda langit. Benda-benda langit terletak berjauhan satu dengan yang lain. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak benda-benda langit adalah satuan astronomi atau SA. Dan tahun cahaya.
1 SA sama dengan jarak bumi dan matahari sama dengan 150 juta kilometer. 1 tahun cahaya sama dengan jarak tempuh cahaya selama 1 tahun sama dengan 9,5 triliun kilometer. Perhatikan permasalahan berikut. Jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Berapakah jarak tersebut dalam satuan astronomi? Diketahui jarak bumi dan Pluto sama dengan 5.900 juta kilometer. 1 SA sama dengan 150 juta kilometer. Ditanyakan jarak dalam satuan SA sama dengan titik-titik. Jarak Pluto sama dengan 5.900 dibagi 150 sama dengan 39,333 SA. Jadi, jarak bumi dan Pluto dalam SA adalah 39,333 SA. Jangan lupa tetap support channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Belajar bareng Andi Patimatul Islamiyah. Jangan lupa di-share ya. Thanks for watching. See you next time.